CSI. Jadi di sini kita akan membahas materi mengenai analisis regresi berganda, pengaruh akses dan infrastruktur TIK, presentasi rumah tangga yang pernah mengakses internet, dan rata-rata lama sekolah penduduk terhadap indeks pembangunan TIK menurut provinsi tahun 2022. Di sini kita ada datanya untuk seluruh provinsi di Indonesia. Kemudian selanjutnya dasar teori secara singkat. Pertama ada persamaan regresinya adalah dalam bentuk Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1x1 ditambah beta 2x2 hingga seterusnya hingga beta nxn ditambah E. Kemudian yang pertama ada uji kelayakan model. Ada uji F yang digunakan untuk melakukan uji hipotesis koefisien atau slope regresi secara bersamaan dan memastikan bahwa model yang dipilih layak atau tidak untuk menginterpretasikan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Kemudian ada uji T yang digunakan untuk menguji koefisien regresi secara individu. Kemudian koefisien determinasi yang mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X. Sebuah model dikatakan baik jika nilai R-square-nya mendekati 1, dan sebaliknya jika nilai R-square-nya mendekati 0, maka model dianggap kurang baik. Kemudian ada uji asumsi. Yang pertama adalah uji normalitas yang digunakan dalam model regresi untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan terdistribusi secara normal atau tidak. Kemudian uji linearitas untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Kemudian non-multikolinearitas untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independennya. Kemudian autokorelasi, di mana autokorelasi adalah korelasi yang terjadi antara observasi dalam satu variabel. Kemudian heteroskedastisitas yang digunakan untuk melihat apakah residual dari model yang terbentuk memiliki variansi yang konstan atau tidak. Kemudian kita langsung saja ke tutorialnya menggunakan SPSS. Yang pertama, kita masukkan datanya dulu di bagian variabel view dengan Y, X1, X2, dan X3. Kemudian kita ganti menjadi scale semua untuk setiap variabelnya. Kemudian pada data view kita masukkan seluruh data dari variabel-variabel yang digunakan. Kemudian yang pertama adalah kita ke analyze, kemudian regression, kemudian linear. Kemudian kita masukkan variabel Y ke dalam kotak dependen dan juga variabel X1 hingga X3 ke bagian independen. Kemudian pada bagian statistics, kita klik covariance matrix dan juga collinearity diagnostic serta Durbin-Watson's-nya. Kemudian continue. Kemudian pada bagian plot, kita masukkan yang pertama adalah masukkan Z-res-it ke kolom Y dan juga Z-pred ke kolom X. Kemudian selanjutnya masukkan S-res-it ke kolom Y dan juga Z-pred ke kolom X. Kemudian kita checklist juga bagian histogram dan normal probability plotnya. Kemudian continue. Kemudian pada bagian save, klik unstandardized pada bagian residualnya. Kemudian klik continue dan klik OK. Kemudian nanti kita akan bahas bagian interpretasi outputnya. Kita lanjutkan dulu untuk uji normalitas secara formal, klik Analyze, Descriptive Statistics, dan kita klik bagian Explore. Kemudian kita masukkan unstandardized residual atau res_1 ini ke kolom dependent list. Kemudian kita klik plots, lalu checklist bagian normality plots with test. Lalu klik continue.
dan oke. Kemudian untuk uji homoskesitas secara formal, kita uji dengan uji Glatzer. Caranya adalah klik transform, lalu compute variable. Kemudian kita buat variabel baru dengan nama abs_race. Kemudian untuk numeric expression-nya abs atau absolute, dan masukkan nilai unstandardized residualnya. Kemudian klik OK. Selanjutnya kita regresikan variabel abs_race tadi dengan variabel independen yang ada. Caranya sama seperti yang pertama, analyze, regression, linear. Kita ganti y-nya dengan abs_race ini. Kemudian independensinya tetap X1 sampai X3. Kemudian statistik sama seperti tadi, covariate matrix dan collinearity diagnostics serta Darwin-Watson. Continue. Lalu untuk bagian plots tetap sama seperti tadi, z-res_it, z-pret, dan juga stress_it dan z-pret. Kemudian tetap di checklist normal probability plot dan histogramnya. Continue. Kemudian pada save, sama juga seperti tadi, kita klik unstandardized pada bagian residualsnya. Kemudian continue. Kemudian oke. Lalu selanjutnya untuk interpretasi outputnya. Di sini yang pertama untuk model awalnya kita lihat pada output coefficients dengan dependent variabelnya y. Di sini terdapat nilai beta untuk beta 0, beta 1, beta 2, beta 3 di bagian kolom B, yaitu minus 0,122, 0,582, 0,019, 0,097, sehingga persamaan regresinya adalah Y sama dengan minus 0,122 ditambah 0,582x1 ditambah 0,019x2 ditambah 0,097x3 ditambah E. Kemudian untuk uji asumsi yang pertama adalah uji normalitas. Kita lihat di bagian normal Kiki plot, yaitu di sini. Untuk uji secara visual, kita lihat bahwa plot yang ada ini mengikuti garis lurus sehingga dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Kemudian untuk uji secara formalnya kita lihat pada bagian test of normality. Di sini kita lihat pada bagian signifikansinya untuk Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Di sini terlihat bahwa nilainya 0,077 dan juga 0,346. Kemudian untuk hipotesisnya adalah H0 residual berdistribusi normal dan H1 residual tidak berdistribusi normal, di mana taraf signifikansinya atau alfa sebesar 5% atau 0,05. Dengan statistik ujinya nilai signifikansi pada Kolmogorov-Smirnov yaitu 0,077. Daerah kritisnya menolak H0 jika nilai signifikansi kurang dari alfa. Lalu karena nilai signifikansinya 0,077, di mana 0,077 adalah lebih besar dari alfa, yaitu 0,05, sehingga H0 gagal ditolak.
Sehingga kesimpulannya, pada taraf signifikansi 5%, H0 gagal ditolak karena nilai signifikansi lebih besar dari alfa sehingga residual data berdistribusi normal. Kemudian untuk linearitas kita lihat pada bagian scatter plot. Di sini terlihat bahwa plot-plotnya menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa uji linearitasnya terpenuhi. Kemudian untuk non-multikolinearitas kita lihat pada bagian coefficients dengan dependent variabelnya yang Y. Kita lihat pada nilai VIF-nya, terlihat bahwa untuk X1, X2, dan juga X3, di sini nilainya 3,436, 2,627, dan juga 1,818, di mana semua nilainya itu kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi non-multikolinearitasnya terpenuhi, sehingga tidak ada hubungan antara variabel X1, X2, dan juga X3. Kemudian untuk homoskedastisitasnya, untuk secara visual kita lihat pada scatter plot. Di sini terlihat bahwa uji asumsi homoskedastisitas terpenuhi karena residual menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Kemudian untuk secara formal kita lihat pada tabel coefficients pada dependent variable-nya yang ABS rest. Di sini. Kita lihat pada bagian nilai signifikansi pada variabel X1 adalah sebesar 0,744, kemudian untuk X2 sebesar 0,424, dan untuk X3 sebesar 0,182. Sehingga nilai-nilai tersebut lebih besar dari alfa 5% atau 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, atau dengan kata lain asumsi homoskedastisitas terpenuhi. Kemudian lanjut di bagian autokorelasi dengan hipotesis H0 tidak ada korelasi dan H1 ada korelasi dengan taraf signifikansi alfa sama dengan 5%. Statistik ujinya kita lihat pada nilai Durbin-Watson, pada tabel model summary untuk dependent variable Y, dilihat pada bagian Durbin-Watsonnya itu sebesar 2,049. Di sini 2,049. Sehingga didapatkan kita lihat pada tabel Durbin-Watson dengan alfa sama dengan 5% dan K sama dengan 3, karena kita menggunakan variabel independennya itu sebanyak 3, diperoleh nilai DL-nya sebesar 1,2707 dan nilai DU-nya sebesar 1,6519. Kemudian kita cari nilai 4 minus DL sebesar 2,7293 dan juga 4 minus DU sebesar 2,3481. Dengan daerah kritisnya, pertama menolak H0, terdapat autokorelasi positif jika nilai Durbin-Watson di antara 0 hingga DL, ragu-ragu jika nilai Durbin-Watson di antara nilai DL dan nilai DU, menerima H0 atau tidak terdapat autokorelasi jika nilai Durbin-Watsonnya di antara DU dan juga 4 minus DU, ragu-ragu jika nilai Durbin-Watsonnya di antara 4 minus DU dan 4 minus DL, dan menolak H0 atau terdapat autokorelasi negatif jika nilai Durbin-Watsonnya di antara 4 minus DL dan juga 4. Kemudian keputusannya
untuk nilai Durbin-Watson sebesar 2,049 berada di antara nilai DU dan juga 4 minus DU, yaitu sebesar 1,6519 dan juga 2,3481. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada taraf signifikansi 5%, nilai Durbin-Watson berada di daerah penerimaan H0, sehingga tidak ada autokorelasi antara variabel X. Kemudian selanjutnya, uji signifikansi. Yang pertama adalah uji F atau uji kecocokan model. Di sini, dengan hipotesis H0, beta J sama dengan 0, yaitu model tidak sesuai, dan juga beta J tidak sama dengan 0 untuk H1, yaitu untuk paling sedikit 1i atau model regresi sesuai, dengan taraf signifikansi alfa sama dengan 5%. Kemudian statistik ujinya itu kita lihat pada bagian tabel ANOVA. Di sini terdapat nilai F-nya itu sebesar 934,754 dengan nilai signifikansi 0,000. Kemudian dengan daerah kritisnya menolak H0 jika signifikansi kurang dari alfa. Sehingga keputusannya adalah H0 ditolak karena nilai signifikansi 0,000 kurang dari alfa 0,05, sehingga dapat disimpulkan pada taraf signifikansi 5%, H0 ditolak karena nilai signifikansi kurang dari alfa, sehingga dapat disimpulkan bahwa model cocok atau model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Y. Kemudian selanjutnya adalah uji T atau uji signifikansi. Yang pertama adalah uji hipotesis H0 dengan beta J sama dengan 0 atau koefisien parameter tidak sesuai. Kemudian H1 beta J tidak sama dengan 0 atau koefisien parameter sesuai. Dengan taraf signifikansi alfa sama dengan 5%. Dan statistik ujinya kita lihat pada tabel coefficients dengan dependent variable Y. Kita lihat nilai T dengan nilai signifikansi pada X1, X2, dan X3, yaitu didapatkan bahwa nilainya 0 untuk X1, 0 untuk X2, dan juga 0 untuk X3. Sehingga dengan daerah kritis menolak H0 jika nilai signifikansi kurang dari alfa, didapatkan keputusan bahwa H0 ditolak untuk X1, X2, dan X3 karena seluruh nilai signifikansinya kurang dari alfa 5%. Sehingga dapat disimpulkan pada taraf signifikansi 5%, H0 ditolak untuk X1, X2, dan X3, sehingga dapat disimpulkan bahwa koefisien parameter X1, X2, dan X3 sesuai, atau dengan kata lain, semua variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian, selanjutnya adalah koefisien determinasi. Kita lihat pada output model summary dengan dependent variable Y. Didapatkan nilai di bagian R-square, yaitu sebesar 0,989 atau 98,9%. Sehingga dapat diartikan bahwa sebesar 98,9% variabel Y dipengaruhi oleh X1, X2, dan X3, sedangkan sisanya, yaitu sebesar 1,1% variabel Y, dipengaruhi oleh faktor lain. Kemudian, lanjut pada bagian MSE, kita lihat pada bagian tabel ANOVA. Untuk dependent variabelnya Y, kita lihat pada bagian mean square pada residual, didapatkan nilai sebesar 0,006, sehingga dapat dikatakan bahwa nilai tersebut tergolong rendah dan model regresi dinilai cukup baik. Kemudian, selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan dengan yang pertama adalah model regresi yang didapatkan, yaitu model regresi yang didapatkan untuk data kali ini yaitu Y sama dengan minus 0,122 plus 0,582 X1
plus 0,019x2 plus 0,097x3 plus E. Lalu kemudian uji asumsi yang pertama, uji normalitas terpenuhi karena secara visual pada normal Kiki plot of unstandardized residual, plot mengikuti garis lurus dan secara formal nilai sig 0,077 lebih dari alfa 0,05 sehingga dapat disimpulkan residual berdistribusi normal. Kemudian untuk uji linearitas terpenuhi secara visual karena pada grafik Z-res it by Z-pred, scatter plot sebaran data acak atau tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear secara signifikan antara semua variabel X dan variabel Y. Untuk uji non-multilinearitas terpenuhi, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara variabel X1, X2, dan X3. Untuk uji homoskedastisitas terpenuhi, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Kemudian untuk uji non-autokorelasi juga terpenuhi karena nilai Durbin-Watson berada di antara DU dan 4-DU sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi baik secara positif ataupun negatif. Kemudian uji signifikansi yang pertama yaitu uji F juga terpenuhi sehingga dapat disimpulkan bahwa model cocok atau model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Y. Kemudian uji T juga terpenuhi sehingga dengan kata lain semua variabel X berpengaruh terhadap Y. Kemudian selanjutnya untuk koefisien determinasi didapatkan nilai R² sebesar 0,989 yang mana artinya adalah sebesar 98,9% variabel Y dipengaruhi oleh X, sedangkan sisanya sebesar 1,1% variabel Y dipengaruhi oleh faktor lain. Kemudian yang terakhir adalah MSE, yaitu pada tabel ANOVA diperoleh nilai MSE sebesar 0,006, sehingga nilai tersebut tergolong rendah dan dapat dikatakan bahwa model regresi cukup baik. Baik, mungkin segitu dulu materi dari saya untuk analisis regresi berganda menggunakan SPSS. Mohon maaf jika terdapat salah-salah kata ataupun kecepatan. Terima kasih, sampai jumpa di konten SCSCSI selanjutnya. Semoga membantu.